Perkenalkan, nama saya Alivia Lemoge, NIM 18101233220. Di sini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida, NIM 18101233204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Nain, NIM 18101233234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiq Ansori, NIM 18123310009. Saya dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Faria, NIM 18112322228 dari kelompok 12 Pendidikan Inklusif. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunadaksa. Menurut Tarmansyah, mendefinisikan tunadaksa adalah istilah lain dari cacat tubuh. Yang dimaksud di sini adalah berbagai jenis gangguan fungsi fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Seorang penyandang tunadaksa ini mudah diketahui karena ketunaannya itu tampak jelas. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor penyebab tunadaksa. Di sini faktor penyebab tunadaksa ada 3, yaitu faktor prenatal atau sebelum kelahiran, faktor neonatal atau saat lahir, dan yang ketiga faktor postnatal atau setelah kelahiran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran adalah kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelamin saat dalam kandungan adalah anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Gangguan metabolisme pada ibu bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Ibu mengalami trauma atau kecelakaan. Trauma ini dapat mempengaruhi sistem pembentukan saraf pusat. Nah, misalnya ibu yang jatuh dan mengalami benturan keras pada perutnya dan mengenai kepala bayi akan mengganggu sistem saraf pusat. Infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil sehingga mengganggu perkembangan otak bayi yang dikandungannya. Yang kedua, faktor neonatal atau saat lahir. Mengalami kendala saat melahirkan seperti kesulitan melahirkan karena bayi posisi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran prematur, penggunaan alat bantu kelahiran berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang mengganggu fungsi otak pada bayi, gangguan plasenta yang mengakibatkan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan terjadinya anoksia, dan pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan adalah contoh faktor neonatal penderita tunadaksa. Pemakaian anestesi yang berlebihan ketika proses operasi juga dapat mempengaruhi sistem persarapan otak bayi yang berakibat pada disfungsi otak. Yang ketiga, faktor postnatal atau setelah kelahiran. Walaupun proses melahirkan sudah berlaku, tidak ada jaminan seorang individu untuk terbebas dari tunadaksa seumur hidupnya. Penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak, encephalitis atau radang otak, influenza, difteria, dan pertusis adalah beberapa penyakit yang dapat berdampak fatal, menyebabkan disfungsi otak. Selain itu, mengalami benturan keras di bagian kepala dan terjatuh dari tempat yang tinggi tanpa menggunakan pengaman kepala juga merupakan faktor yang penyebab tunadaksa. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak tunadaksa. Nah, yang pertama itu ada karakteristik akademik. Nah, kemampuan kognitif terbatas pada anak tunadaksa karena adanya kerusakan otak sehingga
mengganggu fungsi kecerdasan, penglihatan, pendengaran, bicara, perabaan, dan bahasa, serta sehingga akhirnya anak tersebut tidak dapat mengadakan interaksi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya yang terjadi terus-menerus melalui persepsi dengan menggunakan media sensori atau indera. Nah, gangguan pada simbolisasi disebabkan oleh adanya kesulitan dalam menerjemahkan apa yang didengar dan dilihat. Jadi apa yang dilihat dan didengar oleh anak tunadaksa itu sulit diterjemahkan. Nah, terus kelainan yang kompleks ini akan mempengaruhi prestasi akademiknya. Ya, yang kedua itu ada karakteristik sosial atau emosional pada anak tunadaksa. Itu bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya itu cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain. Ia mengakibatkan mereka malas belajar, bermain dengan teman sekitarnya, dan perilaku salah sesuai lainnya. Dan yang terakhir itu ada karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan pada anak tunadaksa ini biasanya mengalami cacat tubuh, adalah cenderung mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, dan penglihatan, gangguan bicara lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa, yaitu 1. Pendidikan integritas atau terpadu. Jadi di pendidikan integritas terpadu itu ada A. Penempatan di kelas reguler. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Menyiapkan lingkungan belajar tambahan sehingga memungkinkan anak tunadaksa itu untuk bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya membangun trotoar, pintu agak besar sehingga anak dapat menggunakan kursi roda. Terus 2. Menyiapkan program khusus untuk mengejar ketinggalan anak tunadaksa karena anak yang sering tidak masuk sekolah. 3. Guru harus mengadakan kontak secara intensif dengan siswanya untuk melihat masalah fisiknya secara langsung. Yang keempat, perlu mengadakan rujukan ke ahli terkait apabila timbul masalah fisik dan kesehatan yang lebih parah. Yang B. Penempatan di ruang sumber belajar dan kelas khusus. Jadi murid yang mengalami ketinggalan dari temannya di kelas reguler karena ia sakit-sakitan diberi layanan tambahan oleh guru di ruang sumber belajar. Jadi murid yang datang ke ruang sumber tergantung pada materi pelajaran yang menjadi ketinggalannya. Nah, sedangkan siswa yang mengunjungi kelas khusus biasanya anak yang mengalami kelainan fisik tingkat sedang dengan intelijensi normal. Misalnya, anak yang tidak dapat berbicara, maka ia perlu masuk kelas khusus sebagai persiapan anak untuk memasuki kelas reguler karena selama anak di kelas khusus ia sering bermain ke kantin dan upacara bersama dengan anak normal siswa lainnya. Yang 2, pendidikan segresi atau terpisah, penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunadaksa yang ditempatkan khusus seperti sekolah khusus adalah menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa anak tunadaksa 1994 SK Mendikbud 1994. Terdiri dari A. Landasan program dan pengembangan kurikulum. Jadi memuat hal-hal yaitu landasan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam pengembangan kurikulum, tujuan, jenjang, dan satuan pelajaran, program pengajaran yang mencakup isi program pengajaran, lama pendidikan, dan susunan program pengajaran, pelaksanaan pengajaran dan penilaian, serta pengembangan kurikulum sebagai suatu proses berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Yang B. Garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Memuat pengertian dan fungsi mata pelajaran, tujuan, ruang lingkup bahan pelajaran, pokok bahasan, tema, dan uraian tentang kedalaman dan keluasan, alokasi waktu, rambu-rambu pelaksanaannya, dan uraian atau cara pembelajaran yang disarankan.
Yang C, pedoman pelaksanaan kurikulum memuat pedoman pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar, rehabilitasi, pelaksanaan bimbingan, administrasi sekolah, dan pedoman penilaian kegiatan dan hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan terapi anak tunadaksa, yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi merupakan upaya penyembuhan terhadap anak yang memiliki kelainan fisik dan mental dengan cara memberikan keaktifan kerja sehingga keaktifan tersebut dapat mengurangi penderitaan yang dialami anak. Terapi okupasi tidak terbatas pada aktivitas fisik semata, tetapi juga mencakup pengembangan intelektualitas, kemampuan sosial, emosi, dan kreativitas.